Hari itu seharusnya jadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Ulang tahunku yang ke-25. Tapi justru, bukan aku yang duduk di pelaminan sebagai pengantin, melainkan sebagai kakak pengantin perempuan. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah penuh haru dan air mata berikutnya. Di pelaminan, lelaki yang pernah kucintai selama 5 tahun, berdiri tegak di samping adikku. Dan dunia seolah runtuh saat semua orang bersorak. Selamat untuk pengantin baru. Namanya Bagas. Aku mengenalnya sejak kuliah. Dan selama 5 tahun, aku percaya dialah lelaki yang akan menemaniku menua. Kami merancang masa depan, membicarakan rumah impian, bahkan nama anak-anak kami. Tapi siapa sangka, semua janji itu hilang begitu saja. Adikku bernama Nisa. Dia memang cantik, lembut, dan penuh perhatian. Tapi, aku tidak pernah membayangkan kalau dia yang akan duduk di samping Bagas, mengenakan gaun pengantin putih yang seharusnya aku pakai. Aku masih ingat betul senyum kecilnya di hari itu. Senyum yang menusuk jantungku lebih dalam dari apapun. Aku baru tahu kebenarannya sehari sebelum pernikahan. Ayah memanggilku ke ruang tamu. Dengan suara berat, beliau berkata, "Dini, besok Bagas akan menikahi Nisa." Aku terdiam, napas tercekat. Aku hanya bisa bertanya lirih, "Kenapa harus dia?" Ayah menunduk lama, lalu menjawab, "Karena Nisa sedang hamil." Dunia berhenti. Kata-kata itu memukulku lebih keras dari apapun. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bagas, lelaki yang kucintai 5 tahun, telah mengkhianatiku dengan adikku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mengulang kembali semua kenangan 5 tahun bersama Bagas. Setiap tawa, setiap janji, sekarang terasa seperti pisau yang menusuk perlahan ke dadaku. Aku ingin marah, tapi anehnya, suaraku habis sebelum sempat berteriak. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menemui Bagas. "Kenapa, Gas?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menunduk, menghindari tatapanku. "Maaf, Din, semuanya terjadi begitu saja." Kalimat itu terdengar seperti racun. Begitu saja, setelah 5 tahun aku menunggumu. Aku hampir roboh berdiri. Ibu datang memelukku malam sebelum pernikahan. "Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bisa menghentikan ini." Aku merasakan tubuhnya bergetar. Tangisnya pecah di bahuku. Dan di tengah isak itu, aku sadar, bukan hanya aku yang terluka, tapi juga keluargaku yang harus menanggung aib besar. Hari itu akhirnya tiba. Aku duduk di barisan depan, memakai kebaya yang disiapkan ibu. Tanganku dingin, wajahku pucat. Setiap doa yang dibacakan penghulu terasa seperti palu yang memecahkan hatiku berkali-kali. Dan ketika Bagas mengucapkan ijab kabul dengan lantang, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di pelaminan, aku melihat Nisa tersenyum. Senyum penuh kebahagiaan. Aku mencoba menatapnya, tapi pandanganku kabur karena air mata. Aku bertanya dalam hati, apakah dia benar-benar bahagia, atau hanya berusaha menutupi rasa bersalah? Yang jelas, di hari ulang tahunku, aku kehilangan cinta, sekaligus kehilangan adik yang paling kucintai. Setelah pesta usai, aku kembali ke kamar. Ulang tahunku berakhir dengan tangisan. Bukan kue, bukan lilin, hanya kesedihan yang menumpuk di dada. Aku menutup mata, berharap ini semua mimpi buruk. Tapi nyatanya, esok pagi, aku bangun dengan perasaan hancur yang sama. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan lambat. Setiap kali melihat Bagas dan Nisa di rumah, hatiku bergetar aneh. Aku mencoba membenci Bagas. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku sadar, rasa cintaku padanya belum benar-benar hilang. Suatu malam aku mendengar suara keras dari kamar mereka. Nisa menangis. Bagas membentak. Aku tercekat di balik pintu. "Kenapa kamu masih ingat Dini terus?" teriak Nisa. Aku mundur pelan,
Tubuhku gemetar. Jadi benar, bahkan setelah menikah, nama dan bayanganku masih menghantui mereka. Sejak malam itu, aku menyimpan luka lebih dalam. Aku tahu Bagas tidak pernah sepenuhnya mencintai Nisa. Tapi aku juga tidak bisa mengatakan kebenaran itu pada adikku. Biarlah aku yang menanggung semuanya. Biarlah aku yang tetap jadi kakak jahat di mataku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Nisa mengajakku ke kamar. Dengan senyum lebar, dia menunjukkan undangan acara syukuran 7 bulan kehamilannya. "Din, kamu harus datang ya. Kamu kan kakak aku," katanya lembut. Aku menatap undangan itu lama sekali. Senyumku kaku. Suaraku bergetar saat menjawab, "Iya, aku akan datang." Padahal di dalam hati, undangan itu terasa seperti pisau baru yang menusuk luka lama. Hari syukuran tiba. Rumah penuh tamu. Semua orang tersenyum. Aku duduk di pojok ruangan, menatap Nisa dan Bagas yang duduk berdampingan. Orang-orang memuji mereka. Pasangan serasi sekali. Aku hanya bisa tersenyum hambar. Padahal di dalam dada, jantungku seperti diremas kuat-kuat. Saat acara berakhir, tanpa sengaja aku bertemu tatapan Bagas. Sekejap, mata itu kembali seperti dulu. Hangat, lembut, dan penuh arti. Aku buru-buru menunduk, pura-pura sibuk membereskan piring. Tapi di hatiku, aku tahu, pandangan itu masih sama seperti 5 tahun lalu. Malam itu, aku mendengar pertengkaran lagi. "Kenapa kamu lihat dia begitu, Mas?" Suara Nisa pecah oleh tangis. "Aku lihat biasa saja," jawab Bagas keras. Aku menutup telinga dengan bantal. Tapi tangis Nisa tetap terdengar jelas. Hatiku teriris. Bukan cuma aku yang tersiksa, tapi juga adikku sendiri. Beberapa hari kemudian, ibu jatuh sakit. Aku yang merawat beliau di rumah sakit. Sementara Nisa sibuk dengan kandungannya. Yang mengejutkan, Bagas datang. Dan untuk pertama kalinya setelah pernikahan, dia duduk lama di sampingku. "Din, kamu kuat sekali." Aku menggenggam ujung rokku, menahan air mata yang hampir jatuh. Sebelum pulang, Bagas sempat menoleh ke arahku. Suaranya lirih, nyaris berbisik. "Seandainya semua bisa terulang, aku pasti memilih kamu." Aku terdiam, tubuhku kaku. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku sepanjang malam, membuat luka lama kembali terbuka, dan menyalakan api yang berbahaya. Sejak malam itu, sikap Nisa berubah. Dia sering menatapku dengan mata penuh curiga. "Aku tahu, Din, kamu masih sayang sama Bagas, kan?" Aku tercekat, tak bisa menjawab. Bagaimana bisa aku membantah? Kalau di dalam hati, memang masih ada cinta yang tak padam? Suatu sore, Nisa menemukan catatan lamaku. Di dalamnya tertulis rencana-rencana masa depan bersama Bagas. Dia mengamuk, melempar buku itu ke wajahku. "Jadi benar, kalian berdua nggak pernah selesai." Aku gemetar, air mata jatuh deras. "Aku nggak pernah niat merebut dia, Nis. Aku bahkan sudah mengalah sejak awal." Ibu yang mendengar keributan kami hanya bisa menangis. "Kenapa kalian membuat luka yang lebih besar lagi? Bukankah sudah cukup aib yang kita tanggung?" Aku menunduk, merasa jadi anak paling durhaka. Tapi di dalam hati, aku tahu, luka ini bukan salahku seorang. Malamnya, Bagas kembali menemuiku diam-diam. "Din, aku janji, aku akan memperbaiki semuanya." Aku menatapnya dengan mata basah. "Bagas, jangan janji lagi. Aku sudah cukup kenyang dengan kata-kata manis kamu." Tapi entah kenapa, suaraku bergetar. Karena di lubuk hati terdalam, aku masih ingin percaya padanya. Nisa mulai sering menangis sendirian. Aku melihatnya dari kejauhan. Tangannya mengusap perut buncitnya. Wajahnya penuh takut. "Kenapa pernikahanku begini, Kak? Kenapa Mas Bagas nggak pernah benar-benar sayang sama aku?" Aku ingin memeluknya, menenangkannya. Tapi bagaimana mungkin? Akulah alasan kenapa hatinya hancur. Pertengkaran itu akhirnya pecah di depan semua orang. Nisa berteriak,
menangis. Sementara Bagas hanya diam dengan wajah penuh penyesalan. Aku capek hidup sama laki-laki yang hatinya masih untuk kakakku. Suasana rumah hancur. Aku berdiri kaku, tak tahu harus melangkah kemana. Di tengah keributan, Bagas akhirnya bicara. Maafkan aku nggak pernah bisa bohong. Sejak awal, hatiku cuma untuk Dini. Ruangan mendadak sunyi. Nisa jatuh terduduk, menangis pilu. Aku menutup wajah, hatiku remuk. Pengakuan itu bukannya membahagiakan, justru menghancurkan segalanya. Malam itu aku menenangkan Nisa. Aku memegang tangannya erat. Nis, aku nggak akan pernah ambil apapun dari kamu. Bagas sekarang suamimu, ayah dari anakmu. Aku cuma mau kamu bahagia. Aku berkata sambil menahan perih di dada. Karena di balik kata-kata itu, aku juga sedang mengubur cintaku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan pergi merantau. Aku butuh menjauh. Butuh udara baru untuk menghapus semua kenangan. Hari terakhir di rumah, aku menatap Bagas sekali lagi. Dia hanya menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku berbalik, melangkah pergi. Membawa luka yang mungkin takkan pernah sembuh sepenuhnya. Tahun-tahun berlalu. Aku menatap foto keluarga dari kejauhan. Nisa, Bagas, dan anak mereka yang tumbuh sehat. Air mataku jatuh, tapi bibirku tersenyum. Aku sudah ikhlas. Biarlah semua jadi bagian dari cerita masa lalu. Di hari ulang tahunku, aku berdoa pelan. Ya Tuhan, kalau aku tak bisa bersama orang yang kucinta, setidaknya biarkan aku melihat mereka bahagia. Dan disitulah, aku benar-benar belajar arti merelakan. Itulah sepenggal kisah hari ini. Kalau kamu di posisi Dini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, supaya semakin banyak kisah menyentuh hati yang bisa kita bagi bersama.